Semar bangun kayangan. Pagi itu di desa Karangkabuyutan, Semar terlihat murung dan bingung. Terlihat dari raut wajahnya bahwa ia sedang memikirkan sesuatu dan ada yang ia cemaskan. Melihat hal itu, Petruk bertanya kepada ramadanya itu, gerangan apa yang sedang terjadi dan yang membuat ayahnya sering melamun. Semar menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidak apa-apa. Ia hanya mencemaskan nasib kerajaan Amarta. Ada sesuatu hal yang mengganjal di hatinya, tetapi ia tidak bisa mengungkapkannya. Semar lalu meminta Petruk untuk pergi ke Amarta untuk menemui para punggawa Amarta dan menyampaikan bahwa ia ingin meminjam 3 pusaka keraton Amarta, yaitu Jamus Kalimosodo, Payung Kencono, dan Tombak untuk membangun kayangan. Selain itu, ia juga mengundang para Pandawa untuk segera datang ke Karangkabuyutan. Petruk menerima tugas yang diberikan ayahandanya dan langsung berangkat menuju negara Amarta. Sementara di Amarta, Prabu Yudhistira di hadapan para saudara-saudaranya sedang membahas sebab kegagalan mereka dan membangun negaranya. Datanglah Raja Dwarawati, Kresna, yang kemudian menanyakan ketidakhadiran Semar dalam keraton Amarta dan menyatakan bahwa itulah yang menjadi kegagalan tersebut. Dan oleh karena itu, Kresna memerintahkan Arjuna untuk memanggil Semar dari Karangkabuyutan demi menghadap ke Amarta. Namun belum Arjuna beranjak dari tempat duduknya, datanglah Petruk menghadap dan memberitahukan bahwa ia diperintahkan Semar untuk mengundang kelima Pandawa segera menuju Karangkabuyutan dengan membawa 3 pusaka kerajaan untuk membantu Semar membangun kayangan. Mendengar hal itu, Kresna langsung melarang para Pandawa untuk berangkat ke Karangkabuyutan karena ia menganggap bahwa rencana Semar itu bertentangan dengan kodrat Semar yang diturunkan ke dunia. Terjadilah perdebatan antara Kresna dengan Petruk. Petruk menolak untuk kembali ke Karangkabuyutan. Dia hanya akan kembali apabila mendapat titah dari Pandawa. Yudhistira pun akhirnya menyuruh Petruk untuk menunggu di luar Paseban untuk menanti keputusan rapat para Pandawa. Petruk akhirnya menuruti perintah Yudhistira. Di luar Paseban, Petruk bertemu dengan Antasena, putra dari Bima. Petruk lalu menceritakan semua kejadian yang ada di dalam Paseban tadi. Antasena yang memiliki watak bijaksana dan tahu bahwa yang akan dilakukan Semar itu adalah benar, maka ia berjanji akan membantu Petruk menghadapi tindakan Kresna. Kresna kemudian mengajak Arjuna pergi ke Kayangan Suroloyo untuk melapor kepada Betara Guru dan memerintahkan Gatotkaca, Antareja, dan Setyaki mengusir Petruk kembali agar ke Karangkabuyutan. Sementara itu, Prabu Yudhistira bersama Bima, Nakula, dan Sadewa merasa bimbang. Sadewa kemudian memberi usul agar mereka bersemedi di depan tempat penyimpanan pusaka kerajaan untuk meminta petunjuk yang maha kuasa. Jika pusaka itu tetap berada di tempatnya setelah mereka bersemedi, berarti Kresna lah yang benar. Namun apabila pusaka itu jengkar dari tempatnya setelah mereka bersemedi, maka Semarlah yang benar. Mereka kemudian menuju ke tempat pusaka keraton untuk bersemedi mencari petunjuk. Dan ternyata ketiga pusaka keraton Amarta melesat hilang menuju Karangkabuyutan. Dan melihat kejadian itu, akhirnya keempat bersaudara ini segera menyadari dan diam-diam berangkat ke Karangkabuyutan melalui pintu belakang tanpa sepengetahuan Kresna. Gatotkaca, Antareja, dan Setyaki yang diperintahkan Kresna mengusir Petruk ternyata tidak mampu menghadapi Petruk yang telah bersatu dengan Antasena di dalam tubuhnya.
Petruk baru mau kembali ke Karangkabuyutan setelah Arjuna memerintahkannya. Ia terbang ke Karangkabuyutan dibantu Antasena bersama Gatotkaca, Antareja, dan Abimanyu. Kresna tiba di Suralaya dan menghadap Bathara Guru. Dia melaporkan rencana Semar yang ingin bangun kayangan menyaingi Suralaya. Dan mendengar laporan itu, Bathara Guru langsung memerintahkan Betari, Durga, dan Kresna untuk menghalangi rencana Semar tersebut. Sementara itu, di Karangkabuyutan, Semar menerima kedatangan Prabu Yudhistira, Bima, Nakula, dan Sadewa bersama ketiga pusaka keraton Amarta yang telah tiba terlebih dahulu bersama Petruk dan putra-putra Pandawa. Sebenarnya, Semar sedikit kecewa karena kedatangan Pandawa hanya 4 orang. Namun, Semar segera melakukan upacara ritual dengan memasukkan keempat saudara tersebut menjadi satu ke dalam tubuh Semar. Dan ternyata di dalam tubuh Semar bersemayam Sang Hyang Wenang yang memberikan petunjuk wejangan hidup dan ilmu yang sangat berarti bagi para Pandawa dan memerintahkan mereka untuk bertapa selama 10 hari. Sementara para putra Pandawa bersama Petruk, Bagong, dan Gareng yang bertugas menjaga diganggu oleh makhluk halus maling sukma. Namun Semar segera memberikan mantra untuk menghadapi segala kejahatan yang datang. Kresna yang ditugaskan Bathara Guru untuk menghalangi rencana Semar membangun kayangan menyamar menjadi raksasa sebesar bukit. Namun ia tidak mampu menghadapi mantra yang diberikan Semar. Begitu pula dengan Arjuna yang menyamar menjadi harimau yang sangat besar. Ia menjadi lemas dan tertangkap oleh para putra Pandawa dan meminta ampun kepada Semar. Kresna pun tidak luput dari kemarahan Semar. Karena sebagai raja ia tidak waspada dan melakukan tindakan tanpa memeriksa terlebih dahulu apa duduk perkaranya. Bahkan Semar pun marah kepada Bathara Guru dan berangkat ke Suralaya. Semar mengobrak-abrik kayangan Suralaya. Tidak ada satupun senjata yang mampu melumpuhkan Semar, sehingga Bathara Guru melarikan diri ke Karangkabuyutan. Namun kemarahan Semar tidak bisa dihindari. Dimanapun Bathara Guru bersembunyi pasti berhasil ia temukan. Hingga akhirnya Bathara Guru meminta perlindungan para Pandawa dan meminta ampun kepada Semar. Dan setelah kemarahan Semar sudah mereda, akhirnya Bathara Guru diampuni dan kembalilah beliau ke kayangan Suralaya.